Beliau adalah Musa bin Imran bin Kohits bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Alaihissalam. Kisah Nabi Musa dan Firaun disimpulkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Surat Maryam ayat 51-52. Kemudian Allah Ta'ala uraikan kisah terperinci dalam beberapa surat. Tersebutlah seorang raja, dikenal dengan sebutan Firaun yang saat itu sedang mengalami puncak kekuasaannya. Namun dia bersikap bengis dan melampaui batas serta hanya mementingkan kehidupan dunia dan tidak ingin tunduk kepada Tuhan Pencipta. Firaun menjadikan rakyatnya berkelas-kelas. Di antara mereka ada yang selalu ditindas, yaitu Bani Israel, keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim Khalilullah. Sebenarnya ketika itu mereka, Bani Israel, merupakan manusia pilihan di muka bumi ini. Namun Allah menurunkan penguasa zalim dan kafir yang memperbudak dan memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan hina. Bahkan akhirnya sang raja menetapkan sebuah keputusan yang menggegerkan, yaitu membunuh setiap bayi laki-laki yang baru dilahirkan dan membiarkan hidup bayi wanita. Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sungguh Firaun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 4, yang melatar belakangi ketentuan tersebut adalah kekhawatiran Firaun akan datangnya seseorang yang selama ini sering dibicarakan di kalangan Bani Israel dari informasi yang turun-temurun mereka dapatkan dari Nabi Ibrahim, yaitu bahwa akan datang dari bangsa mereka orang yang akan membebaskan mereka dari perbudakan Firaun sekaligus menjadi penyebab kehancurannya. Maka, setelah bermusyawarah dengan orang-orang dekatnya, dia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Ada pula riwayat lain mengenai latar belakang tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat. Yaitu bahwa Firaun bermimpi ada api yang datang dari arah Baitul Maqdis, lalu api tersebut membakar seluruh bangunan di Mesir dan orang-orang Kipti, penduduk asli Mesir, namun api tersebut tidak mencelakai Bani Israel. Ketika bangun, dirinya sangat gundah. Setelah itu, Firaun segera mengumpulkan para dukun dan kaum cerdik pandainya dan menanyakan hal tersebut kepada mereka. Mereka menjawab, bahwa akan ada seorang anak yang akan dilahirkan dari kalangan mereka yang akan menjadi sebab kehancuran negeri Mesir. Sebab itu, Firaun memerintahkan membunuh seluruh bayi laki-laki dan membiarkan bayi perempuan. Namun apalah guna segala daya dan upaya, walaupun didukung kekuasaan yang besar dan tentara yang tak terbilang, kalau Allah Ta'ala yang Maha Perkasa dan tidak akan terkalahkan telah menetapkan segala ketentuannya. Bahkan atas takdir Allah, bahaya yang paling ditakuti tersebut justru dijadikan sebagai anak angkatnya, tumbuh dan berada di dekatnya, dalam perawatannya, makan dan minum di istananya. Dialah yang akan menghancurkan kerajaannya karena penentangan dan pendustaannya terhadap ajaran Allah Ta'ala. Agar menjadi pelajaran bagi semua makhluk, bahwa Allah, Tuhan langit dan bumi, dapat melakukan apa saja yang dikehendaki. Dia Maha Perkasa dan berkehendak, tidak ada yang mampu menolaknya. Kisah berikutnya berlanjut, setelah sekian lama keputusan Firaun diberlakukan, dan telah banyak anak-anak laki yang dibunuh, orang-orang Kipti mengeluhkan masalahnya kepada Firaun, yaitu bahwa mereka merasakan dampak buruk dari berkurangnya populasi Bani Israel, sementara yang tua mulai banyak pula yang mati. Hal tersebut akhirnya menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rendah yang selama ini dilimpahkan kepada Bani Israel. Maka, menanggapi keluhan tersebut, Firaun mengeluarkan keputusannya yang baru lagi. Yaitu dalam 1 tahun diperintahkan untuk membunuh anak laki-laki mereka, sedangkan dalam tahun berikutnya mereka dibiarkan, dan begitu ketetapan seterusnya silih berganti dari tahun ke tahun. Diriwayatkan bahwa Harun alaihissalam dilahirkan pada tahun tidak diberlakukan ketetapan untuk membunuh bayi Bani Israel. Adapun Nabi Musa dilahirkan pada tahun diberlakukannya ketetapan tersebut. Ibu Musa sangat cemas dengan kelahiran putranya itu. Sejak mengandung Musa, ibunya telah berupaya menyembunyikan kandungannya dengan berpenampilan seolah-olah tidak sedang mengandung. Setelah melahirkan, dia mendapat ilham untuk membuat kotak yang diikat dengan tali. Rumahnya berada di pinggir sungai Nil. Lalu sang ibu menyusuinya, apabila dia khawatir ada seseorang yang akan mengetahuinya, lekas-lekas dia masukkan sang anak ke dalam kotak lalu dia arungkan ke tengah sungai namun talinya dia pegang. Jika orang tersebut telah berlalu, kotak tersebut dia tarik kembali. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Surat Al-Qasas ayat 7. As-Suhaili berkata, ibu Musa bernama Ayariha, ada pula yang mengatakan bahwa namanya Ayazak. Allah Ta'ala mengilhami ibu Musa agar jangan takut dan cemas. Kalaupun akhirnya Musa berpisah darinya, dia akan mengembalikan Musa ke pangkuannya. Bahkan dia akan menjadikannya sebagai seorang nabi dan rasul yang akan mengangkat tinggi-tinggi kalimatnya di dunia dan akhirat. Suatu saat ibu Musa mengarungkan anaknya ke tengah sungai. Namun dia lalai sehingga tali untuk menambat kotak tempat anaknya terlepas. Maka kotak tersebut bersama anaknya terbawa arus sungai Nil, hingga akhirnya melewati istana Firaun. Kotak tersebut dilihat oleh budak-budak perempuan Firaun dan ditemukan oleh para dayang istana. Kali pertama ditemukan, kotak tersebut masih tertutup, mereka tidak berani membukanya, lalu mereka serahkan kepada istri Firaun, Asiyah binti Muzahim. Ada yang mengatakan bahwa Asiyah keturunan penguasa Mesir zamannya Nabi Yusuf, ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah keturunan Bani Israel juga seperti Musa.
Ketika kotak itu dibuka, seketika itu juga wajahnya berseri-seri, dan sejak pandangan pertama sudah tertanam dalam hatinya perasaan cinta yang sangat dalam terhadap anak tersebut. Ketika itu Firaun datang dan berkata, "Apa ini?" Dia hendak merampasnya, namun istrinya segera melindunginya, seraya berkata, "Buah hatiku dan hatimu." "Ya, dia menjadi buah hatimu, sedangkan bagi aku, tidak," kata Firaun. Sang istri membujuk suaminya agar jangan membunuhnya, dengan harapan sang anak akan bermanfaat bagi mereka dan dapat mereka jadikan sebagai anak angkat, apalagi mereka belum dikaruniai seorang anak. Dan berkatalah istri Firaun, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, kalau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari." Surat Al-Qasas ayat 9.